Selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Menurut data sumber referensi, ternyata salah satu suku paling jujur di Indonesia itu adalah suku Papua. Ini menurut data dan sumber ya. Jadi sumber saya akan tampilkan di sini. Jadi dia tersahabat yang terpilih kalau nggak setuju, mau bantah pakai data ya. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Ini berdasarkan penelitian ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa orang Papua itu dinobatkan menjadi suku paling jujur di Indonesia? Apa alasannya? Alasan yang paling pertama itu adalah karena budaya kejujuran ya. Jadi orang Papua itu mempunyai budaya yang menghargai kejujuran dan integritas. Mereka percaya bahwa kejujuran adalah nilai yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi culture atau budaya itu yang paling mempengaruhi. Nah, di sisi lain ya, kalau kita misalnya ngambil dari sudut pandang yang lain, bisa aja kejujuran ini bisa seperti pedang bermata dua bagi warga Konoha. Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini, kita tahu bersama bahwa di Papua itu kan sering terjadi konflik ya. Nah, saya kadang berpikir ya, ini hanya opini saya pribadi ya, saya tidak mengatakan bahwa ini kebenaran yang mutlak ya, boleh dibantah ya. Kadang saya berpikir, kejujuran ini bisa pedang bermata dua. Karena apa? Ya karena masyarakat di sana itu harus jujur. Ke siapa? Ke orang-orang yang bikin konflik di Papua. Ya, mereka harus jujur. Terhadap apa? Terhadap sesama mereka yang keluar masuk hutan, ya, yang sedang bergerilya di sana. Mereka harus jujur. Karena budaya mereka itu budaya kejujuran. Kalau misalnya ya ada yang bertanya kepada orang Papua, mereka jujur, nggak pernah bohong. Menurut saya mungkin saja ya ini salah satu kenapa konflik di Papua itu susah diselesaikan ya karena masyarakatnya tetap jujur ya, apapun yang terjadi harus jujur. Misalnya nih ya, orang yang konflik di Papua sana itu ya sesama mereka misalnya nanya, kamu lihat tentara Konoha nggak? Kamu lihat di mana tempatnya? Ya saya lihat di sini. Kan harus jujur ya. Jadi ini semacam pedang bermata dua kan? Karena gini guys ya. Begini ya, cara pandangnya gini ya. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan konflik di Papua ya. Saya nggak mendukung itu ya. Disclaimer on ya. Kita pisahkan dulu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain misalnya, ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain misalnya, bagi orang-orang Papua, orang yang melakukan konflik itu, sesama mereka itu, yang keluar masuk hutan itu adalah pahlawan mereka, dari sudut pandang mereka ya. Nah, kalau dari sudut pandang warga Konoha, enggak, itu bukan pahlawan. Ya, itu pemberontak dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang warga Konoha kan. Jadi kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Sama seperti Timor Leste misalnya. Orang-orang Timor Leste dulu berpikir bahwa pejuang-pejuang mereka itu ya mempertahankan kemerdekaan mereka, memperjuangkan kemerdekaan mereka itu adalah pahlawan. Sementara warga Konoha berpikir enggak, itu pemberontak. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang, segala sudut pandang ya, enggak hanya satu dari sudut pandang ya. Jadi seperti itu ya. Bisa saja orang-orang Papua yang ada di Konoha sekarang ini, hanya di Konoha ya, bukan yang ada di Indonesia, enggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Jadi bisa saja orang Papua yang ada di Konoha sekarang ini berpikir bahwa itu adalah pahlawan mereka, pahlawan pejuang kemerdekaan mereka. Ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain ya. Jadi biasakan melihat sesuatu masalah itu dari berbagai sudut pandang. Makanya saya mengatakan bahwa bisa aja budaya kejujuran atau culture kejujuran ini adalah pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang buruk. Kenapa? Karena kalau misalnya pejuang-pejuang yang mereka anggap mereka itu pejuang misalnya, menanyakan kepada warga Papua misalnya, di mana kamu lihat tentara Konoha, di mana posnya, di mana mereka bersembunyi, maka warga Papua memberitahukan. Kenapa? Karena mereka memegang teguh yang namanya budaya kejujuran. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya tentara Konoha menanyakan warga Papua, di mana mereka bersembunyi, di mana mereka ngumpetnya, lalu dikasih tahu ya. Jadi ini semacam, menurut saya itu dilema ya.
budaya kejujuran ini sangat-sangat dilema ya. Walaupun kejujuran itu sangat penting, tapi ternyata kejujuran itu bisa pedang bermata dua ya. Bisa dimanfaatkan oleh apa? Ya oleh orang-orang yang melakukan konflik di Papua. Kemudian saya melihat ada faktor lain, misalnya keterbukaan. Jadi orang Papua itu dikenal memiliki keterbukaan yang sangat-sangat tinggi dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka tidak takut untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka secara terbuka. Orang-orang Papua itu adalah orang-orang yang sangat-sangat terbuka. Agak mirip seperti orang Batak. Orang Batak juga sangat suka yang namanya keterbukaan ya. Ceplas-ceplos, to the point. Ya, orang Batak itu tidak menyembunyikan. Kalau itu yang ada di hatinya dikeluarkan. Saya melihat ada kemiripannya karakter orang Batak dengan karakter orang Papua. Orang Papua juga seperti itu. Keterbukaan. Apa yang ada di hatinya diungkapkan, tidak ditutupi. Orang Papua itu memiliki komitmen yang kuat terhadap komunitas mereka ya. Mereka percaya bahwa kejujuran dan integritas adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antar komunitas. Kita tahu bersama bahwa orang Papua itu sampai sekarang masih berkomunitas ya, masih berkelompok-kelompok ya. Ya pada dasarnya nenek moyang kita itu kan sebenarnya nenek moyang yang berkomunitas ya. Mereka lebih mementingkan yang namanya komunitas daripada kepentingan pribadi. Itulah alasannya kenapa kita cenderung peduli, empati terhadap orang lain. Ya, makanya kita sangat kerjasama di sosial media. Ini bentuk daripada empati kita. Kalau misalnya ada masalah, seperti kasus misalnya kasus Sambo, kasus yang lain lah. Kalau misalnya ada kasus yang viral, kita tuh kerjasama. Ya, kecuali korupsi ya. Kalau korupsi, saya melihat tidak pernah kerjasama. Warga Konoha tidak pernah kerjasama kalau mengusut kasus korupsi, nggak pernah. Warga Konoha itu pengecualian terhadap korupsi ya. Saya juga nggak tahu kenapa netizen warga Konoha itu tidak pernah yang namanya kompak untuk membunuh metong koruptor, nggak pernah kompak ya. Saya melihat seperti itu. Kemungkinan besar ya, kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan besarnya karena apa? Karena sebenarnya kita itu nggak benci koruptor. Karena kita nggak kebagian saja, makanya kita benci koruptor. Ya, kemungkinan ya. Saya tidak mengatakan ini pendapat yang paling benar ya. Ya, kemungkinan kita nggak benci yang namanya koruptor. Cuman nggak kebagian aja duitnya. Kalau kebagian duitnya kita akan diam aja. Jadi yang kita benci itu, kenapa lu nggak bagi duitnya ke gua? Kenapa lu nggak bagi-bagi korupsinya? Kemungkinan seperti itu ya. Netizen warga Konoha tapi ya, bukan netizen warga Indonesia. Karena netizen warga Indonesia itu anti kritik guys. Kemudian pengaruh daripada agama ya. Jadi terutama agama Kristen. Agama Kristen itu kan mengedepankan yang namanya nilai-nilai kejujurannya. Kalau misalnya ada yang mengatakan banyak tuh orang Kristen yang korupsi seperti Harvey Moss dan lain sebagainya. Ya, setiap agama juga ada yang melakukan korupsi. Nah, jadi kita fokus pada ajaran-ajaran yang berorientasi apa tidak ya. Jadi saya melihat agama Kristen itu lebih berorientasi pada kejujuran ya. Walaupun ya ada oknum ya. Namanya juga oknum ya ada. Tapi ya saya melihat kejujuran ya ada dalam warga Papua. Dipengaruhi oleh apa? Agama. Kemudian saya melihat kenapa ya orang Papua ini lebih mudah menerima agama Kristen daripada agama lainnya. Saya sekarang memperhatikan ya, meneliti, memahami. Ternyata alasannya adalah karena orang Papua itu punya budaya, culture yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan ya. Tanpa apa? Tanpa menghancurkan budaya. Karena agama Kristen itu kan kalau masuk ke suatu daerah itu tidak menghancurkan agamanya, malah merangkul. Kalau misalnya kalau agama Kristen masuk ke suatu daerah kan tidak menghancurkan budayanya. Karena apa? Ya karena agama Kristen itu merangkul budaya. Sama seperti Papua. Ya. Papua kan sangat menghargai yang namanya budaya dan mereka menganggap bahwa babi itu adalah makanan yang sangat dihormati. Kalau mereka melakukan acara, babi adalah salah satu makanan favorit, tidak boleh ketinggalan. Sehingga apa? Sehingga agama Kristen tidak mengharamkan babi. Walaupun ya di dalam kitab suci agama Kristen itu tidak boleh makan babi. Cuman karena orang-orang Kristen itu berpikirnya modern ya, sehingga mereka
ya boleh saja makan babi. Karena apa? Karena yang najis itu, yang haram itu yang keluar dari mulut kita, bukan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena menurut penelitian juga bahwa dalam sudut pandang orang Kristen itu ya, babi itu tidak haram menurut penelitian ya. Karena agama Kristen itu kan gedenya itu di barat. Jadi orang-orang barat itu berpikir itu lebih modern, lebih maju, sehingga mempengaruhi agama Kristen itu sendiri. Makanya di Konoha sering diejek-ejek ya. Agama Kristen itu ajaran Paulus dan lain sebagainya. Sering diejek-ejek ya. Menurut saya pribadi justru aneh ya kalau agama itu tidak berubah ya dari dulu sampai sekarang. Saya melihat agama Kristen itu dari dulu sampai sekarang berubah. Dulu agama Kristen itu agama yang sangat dogmatis. Sekarang agama Kristen itu agama yang saintifis. Makanya mereka tidak mengharamkan babi lagi. Ya, walaupun di kitab suci agama Kristen itu tertulis babi itu haram. Karena mereka melakukan yang namanya modernisasi. Ya, justru modernisasi itu sangat penting dalam beragama. Ya, saya tidak nyuruh untuk revisi kitab suci ya. Tapi kalau tujuannya baik, kenapa enggak ya kan? Justru karena kita berpikir bahwa agama itu ciptaan Tuhan, sehingga kita tidak bisa merevisi agama itu untuk hal yang baik. Padahal pada faktanya agama itu ciptaan manusia. Tuhan tidak beragama. Manusia lah yang beragama. Cuman warga Konoha tidak mengerti hal ini. Makanya warga Konoha sering mengata-ngatain agama Kristen. Agama Kristen itu ajaran Paulus, ajaran Paulus. Ya kalau misalnya dirubah sama Paulus untuk hal yang baik, kenapa enggak? Kalau misalnya Paulus mengatakan kita itu tidak mengharamkan yang namanya babi, tidak melakukan yang namanya sunat, ya nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Ya kan? Apa masalahnya kalau tujuannya baik, ya kan? Jadi pemikirannya itu harus melihat dari sudut pandang yang beda ya, jangan hanya satu dari sudut pandang ya. Karena agama Kristen itu gedenya di barat ya, dan orang-orang barat itu berpikirnya itu modern, sehingga agama Kristen itu dipengaruhi oleh budaya-budaya barat juga, seperti budaya Jerman. Karena yang menyebarkan agama Kristen di Konoha itu rata-rata orang-orang Jerman ya. Bahkan di Papua sekalipun yang menyebarkan agama Kristen itu orang-orang Jerman. Jadi agama Kristen itu sangat-sangat modern ya. Budayanya modern. Makanya agama Kristen zaman sekarang ini berorientasi dari agama yang dogmatis menjadi agama yang saintifis. Karena apa? Karena dirubah. Ya, emang sengaja dirubah. Tradisinya untuk hal yang lebih baik. Kenapa enggak kan kalau untuk hal yang lebih baik? Itulah alasannya kenapa agama Kristen di Konoha itu banyak punya yayasan, terutama yayasan pendidikan. Jadi kalau diteliti ya, orang-orang Kristen atau agama Kristen itu lebih banyak punya sekolah daripada punya rumah ibadah. Cek data. Karena agama Kristen itu berorientasi pada pendidikan. Sehingga ya ketika misionaris yang datang dari Jerman datang ke Konoha, mereka tidak hanya menyebarkan agama, mereka juga ikut bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah, bangun rumah sakit. Ya, jadi saya melihat ya pemuka agama itu ya harus seperti itu. Jangan cuman koar-koar gitu, cuman cuap-cuap doang, nggak ada aksi. Jadi agama Kristen harus ada aksi. Makanya pastor-pastor agama Kristen itu mereka tidak digaji. Mereka dibekali dengan skill ya, skill tentang ya membangun jalan, membangun rumah sakit. Mereka punya skill, mereka punya kemampuan. Jadi dimanapun mereka ditempatkan, mau di daerah terpencil seperti Papua sekalipun, mereka bisa hidup. Itulah alasan kenapa Papua lebih menerima agama Kristen. Karena apa? Karena mereka melihat ada kejujuran dalam agama Kristen, ada ketulusan daripada agama Kristen. Ya, bayangkan ke pedalaman sekalipun ya, agama Kristen itu disebarkan. Ya, bukan berarti saya mendukung agama Kristen ya. Agama Buddha juga saya dukung, agama Hindu juga saya dukung, agama apapun saya dukung ya. Bahkan saya juga sering mengutip kalimat-kalimat Ibnu Sina, Ibnu Rus ya. Kemudian kalimat-kalimat dari Al-Ghazali, nggak jadi masalah, apa salahnya ya kan. Jadi jangan terlalu fanatik pada agama tertentu, nggak boleh seperti itu. Kalau ajarannya baik mah kita terima gitu. Ya kalau ajarannya buruk jangan diterima ya. Jadi seperti itu ya dalam beragama menurut saya pribadi ya. Cara-cara yang paling tepat dalam beragama, cara-cara yang paling dewasa dalam beragama. Kemudian karena kurangnya pengaruh modernisasi, inilah alasannya kenapa orang Papua itu memiliki sifat yang jujur. Jadi orang Papua itu memiliki kurangnya modernisasi dan urbanisasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kejujuran dan integritas ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang Papua memiliki sifat yang sama ya.
dan ada juga orang Papua yang tidak jujur, nggak semua ya. Karena apa? Karena ya ini berdasarkan data loh, berdasarkan sumber. Jadi data dan sumber itu mereka teliti per semua, rata-rata ya, bukan pribadi-pribadi. Kalau misalnya ada yang mengatakan, teman saya orang Papua ada yang nggak jujur, itu kan pribadi-pribadi ya. Sama seperti misalnya kemarin yang menang Pilpres itu di TPS saya itu Pak Anies, kenapa Pak Prabowo yang menang? Ya kita lihatnya seluruh TPS sama seperti ini. Kita melihat keseluruhan ya, mayoritas ya, bukan minoritas. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rek Noah, salam rasional.